Kembali bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kredit perbankan pada Januari 2025 tumbuh positif 10,27% year on year mencapai 7.782 triliun rupiah. Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit, dana pihak ketiga atau DPK pada Januari juga tumbuh positif 5,51% mencapai 8.879 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kredit perbankan pada Januari 2025 tumbuh positif sebesar 10,27% year on year, menjadi 7.782 triliun rupiah. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan positif. Pada Januari 2025, DPK tercatat tumbuh 5,51% menjadi 8.879 triliun rupiah. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga. Pada Januari 2025, pertumbuhan kredit tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,27% year on year. Sebelumnya hanya beda sedikit pada bulan Desember adalah 10,39% menjadi total 7.782 triliun. Sementara itu dana pihak ketiga tercatat tumbuh juga sebesar 5,51% year on year. Di mana Desember yang 2024 tercatat sebesar 4,48% year on year, menjadi total sebesar 8.879,2 triliun. Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada Januari 2025 tetap memadai dengan rasio alat likuid per non-core deposit dan alat likuid per DPK masing-masing sebesar 114,86 dan 26,03%. Sedangkan dari sisi kinerja, pada Januari 2025 tingkat profitabilitas bank atau ROA tercatat menjadi 2,34% dan permodalan perbankan berada di level 27,05%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan terkini dari sektor jasa keuangan di Indonesia. Dan kita mulai dari sektor perbankan, pemirsa, di mana tadi terkait dengan pertumbuhan positif dari sisi penyaluran kredit, OJK juga memastikan kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan growth atau NPL perbankan sebesar 2,18% dan NPL net sebesar 0,75%. Kemudian untuk loan at risk atau LAR menunjukkan tren penurunan ke level 9,72%. Ya, sementara itu pemirsa, terkait dengan penyaluran kredit di perbankan, OJK juga buka suara mengenai potensi kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL imbas fenomena pelemahan daya beli masyarakat. OJK menggarisbawahi bahwa terlepas dari besaran kredit yang disalurkan, bank harus menyalurkan kredit secara prudent dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Adapun jika ditilik per sektornya sendiri, kredit konsumsi yang memang biasanya dimanfaatkan masyarakat ini bertumbuh 10,37% pada periode yang sama. Kualitas kredit konsumsi disebut juga terjaga dengan rasio NPL gross di angka 2,02%. Sementara terkait kinerja industri perbankan Indonesia pada Januari 2025, jika dilihat dari tingkat profitabilitas bank atau ROA ini tercatat sebesar 2,34%. Dan juga permodalan atau CAR ratio perbankan berada di posisi 27,05%. Hal itu pun dinilai OJK dapat menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat bagi perbankan di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian. Ya, dari perbankan kita bergeser ke industri pembiayaan pemirsa, terutama fintech P2P lending ataupun pinjaman online. Seberapa besar outstanding pembiayaan P2P lending sejauh ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan industri fintech peer-to-peer lending masih mencatatkan kinerja positif per Januari 2025. Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending mencapai 78,5 triliun rupiah per Januari 2025 atau tumbuh sebesar 29,94% year on year. Pertumbuhan outstanding peer-to-peer lending pada Januari terpantau lebih tinggi dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 29,14%. Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Januari 2025 tumbuh 29,94% year on year. Di Desember 2024 tercatat 29,14% year on year, dengan nominal sebesar 78,50 triliun rupiah.
tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,52%. Di Desember 2024 tercatat 2,60%. Sementara itu, tingkat resiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 fintech peer-to-peer lending per Januari 2025 tercatat dalam kondisi terjaga di level 2,52%. Adapun TWP 90 per Januari 2025 tercatat membaik dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 2,95%, serta jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni Desember 2024 sebesar 2,6%. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, itu tadi pemirsa rangkuman dari outstanding pembiayaan industri P2P lending. Sementara masih dari industri P2P lending, OJK juga mengungkapkan ternyata ada 11 dari 97 penyelenggara P2P lending ataupun pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas ataupun modal minimum 7,5 miliar rupiah. OJK menjelaskan dari 11 penyelenggara tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor. OJK pun terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel termasuk pengembalian izin usaha. Sementara itu masih dari industri pembiayaan, OJK memperingatkan akan adanya tren peningkatan pembiayaan melalui P2P lending dan juga buy now pay later menjelang perayaan Lebaran. Adapun pembiayaan BNPL melalui perusahaan pembiayaan ataupun multifinance ini naik 41,9% secara tahunan per Januari 2025. Sementara pada Desember lalu, pertumbuhan BNPL tercatat 37,6% year on year dengan nilai outstanding mencapai 7,12 triliun rupiah. Rasio kredit bermasalah atau NPF gross pada sektor ini sendiri berada di angka 3,7%. Untuk itu OJK pun berharap peningkatan pembiayaan baik P2P lending maupun pay later dapat lebih terkendali agar tidak menimbulkan peningkatan rasio pembiayaan atau kredit bermasalah. Ya, pemirsa, dari industri pembiayaan kita beralih ke pasar modal yang sebagaimana kita tahu sampai saat ini masih berusaha keluar dari tekanan. Seperti tekanan di pasar saham misalnya yang bahkan menyebabkan IHSG terkoreksi dalam per akhir Februari 2025. Lantas seperti apa situasi dari pasar modal Indonesia sejauh ini dan bagaimana aktivitas penghimpunan dana di tengah tekanan yang masih terus berlangsung di pasar saham? Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan hingga akhir Februari 2025 indeks harga saham gabungan terkoreksi cukup dalam mencapai 2 digit. OJK mencatat sejak awal tahun 2025 IHSG turun 11,43% ke level 6.270. Seiring dengan tertekannya IHSG, kapitalisasi pasar saham juga tercatat turun 11,68% secara bulanan atau 11,8% year to date menjadi Rp10.879. Investor asing pun terpantau ramai-ramai menarik dananya dari pasar modal Indonesia dengan angka net sale mencapai Rp18,19 triliun secara bulanan dan tembus Rp21,9 triliun sejak awal tahun. Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, pasar saham domestik ditutup melemah sebesar 11,8% month to date pada 28 Februari 2025 ke level 6.270,60 atau year to date melemah sebesar 11,43%. Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar 10.879,86 triliun atau turun sebesar 11,68% month to date atau secara year to date turun sebesar 11,8%. Di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, OJK mengklaim aktivitas penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Hal itu disebut OJK dapat terlihat dari nilai penawaran umum yang mencapai Rp20,74 triliun melalui 1 penawaran umum terbatas dan 11 penawaran umum berkelanjutan. Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, dari pasar saham pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan juga menyatakan pasar saham dalam negeri ditutup melemah pada akhir Februari 2025 di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global. OJK pun memastikan akan terus memonitor kondisi pasar yang masih volatile. Ya, sementara itu merespon tekanan yang tengah dialami pasar saham domestik, OJK menegaskan bahwa regulator akan terus mengkaji opsi terbaik untuk memberikan perlindungan kepada investor. Adapun langkah awal yang dilakukan untuk menenangkan pasar yang volatile adalah dengan menunda transaksi short selling. Selain itu, OJK juga mengkaji aturan terkait aksi korporasi, yakni buyback, di mana sejumlah pelaku pasar meminta agar buyback dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta restu para pemegang saham melalui RUPS. Lebih lanjut, OJK juga membuka ruang komunikasi terbuka antara regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya terkait tanggung jawab bersama di industri pasar modal. Ya, pemirsa, meski pasar saham tengah tertekan, OJK juga memastikan bahwa hingga saat ini belum ada penundaan atau pembatalan dari calon emiten yang berencana untuk melakukan penawaran saham perdana atau menggelar IPO di Bursa Efek Indonesia. Meski demikian, OJK mengamini bahwa kondisi pasar serta timing sangat penting dalam menentukan kapan IPO akan berlangsung untuk menilai risk appetite dari investor. Adapun hingga saat ini tercatat sekitar 20 calon emiten yang berada dalam pipeline untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, pemirsa, itu tadi rangkuman dari perkembangan sektor jasa keuangan terkini. Kita harapkan regulator bisa terus menjaga stabilitas dari sektor jasa keuangan Indonesia, sekaligus mencatatkan capaian-capaian baru yang tentunya positif untuk sektor jasa keuangan Indonesia. Dan jangan lupa, perlindungan konsumen menjadi hal yang utama. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing.